Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggarianto dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia, yang merupakan salah satu negara di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas IPTEK di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui oleh dunia. Misalnya, teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosro Bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut ini adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain. Yang pertama, satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau disingkat dengan SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, dan sejenisnya. Yang kedua ada telepon seluler. Jauh sebelum smartphone digunakan, teknologi telepon seluler sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu, pengguna telepon seluler memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short message service atau SMS. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile (GSM). Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal Blue-Red Base Transceiver Station atau BTS yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring berkembangnya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks, dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan menjadi perangkat personal yang lengkap dan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Yang ketiga ada televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat yang lain pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau disingkat TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta, yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lain. Keempat ada komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan IPTEK di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, adanya fasilitas email, elektronik, mail, chatting, komunikasi langsung, dan dengan ditemukan teknologi VoIP (Voice on Internet Protocol) di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon
jarak jauh, dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan, bisa juga membuat situs internet, website, untuk mempromosikan produk dan jasa internet. Kemudian konsumen bisa melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Yang keempat ada teknologi 4G, membahas jaringan internet dan seluler tentu terlepas dari teknologi 4G. Teknologi 4G ternyata ditemukan oleh Profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Di Indonesia, nama Profesor Khairul mungkin tidak terlalu terkenal, namun di luar negeri sana, terutama di Jepang dan di negara lainnya, Profesor lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000 ini sangat terkenal dan melanjutkan studi di NARA, Institute of Science Teknologi Jepang. Perkembangan teknologi transportasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi sebagai berikut. A. Transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah jalan tol Jakarta, Bogor, Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain jalan tol, pada tahun 1995 telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam. Jakarta-Surabaya yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat dipersingkat hanya 9 jam. Dan sampai sekarang telah berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL, kereta rel listrik, Jabodetabek, LRT, dan MRT. B. Ada transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Selama Repelita 5, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Yang C. Ada transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan lain-lain. Maskapai penerbangan di Indonesia memakai berbagai jenis pesawat penumpang seperti MD-2, Boeing 737-400, dan Fokker F-28. Dan di Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang Nusantara, yaitu disingkat IPTN, di Bandung, yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Dampak dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan di Indonesia. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan di berbagai bidang tentunya membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia adalah memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas
dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Peningkatan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan. Perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi. Bersaingnya harga barang di pasar global, meningkatnya kualitas pendidikan. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime, berkembangnya sikap konsumtif, hilangnya budaya tradisional, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, munculnya hoax atau berita palsu atau berita bohong dan disinformasi. Sekian penjelasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.